dalam podcast itu bukan dalam bentuk pernyataan, namun itu dalam bentuk satu pertanyaan. Mau dikatakan pertanyaan, tapi karena disampaikan di publik itu sudah berupa pernyataan. Jadi nggak usah disamar-samarin gitu loh. Apalagi zaman sekarang itu kan bukannya naif. Terjunnya advokat Alvin Lim ke dalam pusaran konflik panas uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti benar-benar telah menyita perhatian masyarakat. Bagaimana tidak, ia seperti tidak ada hentinya menghadirkan gebrakan-gebrakan baru penuh kejutan. Hasilnya, sikap Alvin Lim pun berhasil memancing perdebatan sengit yang seakan membuat publik terbelah dua. Di satu sisi, ada yang mendukung setiap langkahnya, namun di sisi lain, ada pula kubu yang menyayangkan gerak-gerik Alvin Lim. Khususnya dari kubu Novi, yang merasa Alvin sudah membela Agus hingga kelewat batas. Tak tanggung-tanggung, kekecewaan itu bahkan mendorong Novi untuk melayangkan sederet laporan terhadap Alvin atas dugaan pencemaran nama baik hingga merendahkan perempuan. Namun menariknya, walaupun kini dukungan hadir membanjiri Novi usai melaporkan Alvin, Togar Situmorang kini muncul dengan pandangan berbeda. Ya, Togar Situmorang justru menyayangkan laporan Novi, lantaran merasa Alvin Lim tak menyalahi hukum. Lantas seperti apa pandangan hukum Togar Situmorang terkait hal itu? Pernyataan yang dilakukan oleh Alvin Lim itu kan dalam satu podcast. Kalau dalam satu podcast itu kan produk jurnalis. Dan yang kedua, di dalam podcast itu bukan dalam bentuk pernyataan, namun itu dalam bentuk satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang bisa dikatakan berupa opini atau asumsi pribadi, bukan kepada yang bersangkutan. Kayak saya nih, boleh dong menyatakan, itu kok ada seorang pramugari, kok uangnya banyak ya? Bisa beli mobil Mercy, bisa punya apartemen, kira-kira duitnya dari mana ya? Kan ada pilihan, jangan-jangan dia simpenan kali. Apa salah? Nah itu, sama juga kayak saya. Tiba-tiba ada orang yang tadinya saya tahu dia kerjanya insurance, lalu belum lama dia gabung di insurance, tiba-tiba dia bisa punya apartemen, punya apa? Apa dia bisa nutup premi ratusan miliar sehingga bisa dia punya apartemen, atau ada hal-hal lain? Betul enggak? Apalagi zaman sekarang itu kan bukannya naif, ya. Ada orang rapi di jalan plaza-plaza di mal-mal juga belum tentu orang baik-baik, walaupun pakaiannya bermerek, bisa aja tanda kutip disebut ani-ani. Salahnya di mana? Di situ kan konteks pertanyaannya. Pertanyaan harusnya kedua belah pihak ya, bukan dipublish. Itu beda konteksnya. Itu dipublish, disebarluaskan dan jadi konsumsi publik, itu beda konsepnya. Dan ada komen-komen dari yang bersangkutan di situ. Dibalas sama dia. Ada petunjuknya itu di bawah-bawahnya. Dilihat Coba aja teman-teman baca aja deh. Komentarnya itu sadis-sadis. Nanya kita, karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang, izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan? Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan, itu simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Kalau orang nanya soalnya. Mau dikatakan pertanyaan, tapi karena disampaikan di publik itu sudah berupa pernyataan. Jadi nggak usah disamar-samarin gitu loh. Masyarakat Indonesia kan sudah jeli. Ya kenapa harus mengambil objek yang parah itu? Parah nggak kira-kira dibilang itu? Parah dong. Terlepas benar atau tidaknya, tapi kan sudah menyangkut kepada jati diri Novinya. Kalau kita lihat narasinya harus secara utuh, itu menyangkut hal yang memang substansi atau hal yang memang
terkait dugaan yang merendahkan martabat langsung orang yang merasa dirinya disebut dalam hal podcast tersebut, atau hanya semacam pendapat dalam bentuk adanya pertanyaan, sehingga itu bisa dikategorikan yaitu seorang mempunyai pendapat di depan publik. Makanya apa ya, mental saya jadi down udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita calling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Gak apa-apa, laporin banyakan, 1.000 laporan kalau perlu di situ ya. Dan dia memang orang nggak ngerti hukum, kalau dia laporin deliknya sama ya, itu aja ya, itu nanti juga pasti digabung jadi satu ya. Jadi teman-teman tahu yang contoh laporan jaksa itu kan ada ratusan laporan tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Di situ apakah satu-satu jalan sendiri-sendiri? Tidak, teman-teman, digabung jadi satu karena kenapa? Deliknya sama ya. Jadi inilah orang yang nggak mengerti hukum, dia berpikir dengan banyak melapor dia bisa lebih unggul. Tidak, kalau deliknya sama, kecuali saya mencemarkan nama baik, besok saya bunuh orang, nah itu dua yang berbeda. Nah bisa itu dua laporan polisi yang terpisah. Jadi itu yang harus, yang saya rasa ya lawyer mereka nggak ngerti, tapi ya biarin aja lah, itu hak mereka. Sungguh disayangkan memang apa yang kini harus terjadi, di mana benih-benih pertikaian baru justru hadir bermunculan di tengah rencana perdamaian yang sejatinya tinggal selangkah lagi tercapai. Dan mirisnya, Agus lagi-lagi harus menyambangi kantor polisi berulang kali lantaran situasi yang kembali memanas. Padahal kondisinya saat ini masih jauh dari kata prima. Buktinya, hingga sampai saat ini, Agus masih terus berobat sembari berpacu dengan waktu. Mengingat penanganan luka di mata Agus yang patutnya dilaksanakan secepatnya, sedangkan uang donasi masih mutlak berada di bawah kendali Novi. Lantas mungkinkah langkah hukum yang kembali diambil oleh Agus berkaitan erat dengan uang donasi yang sampai detik ini tak kunjung cair? Jadi gini, kalau bilang donasi tidak cair kan itu salah ya kan. Mekanisme pentransferan itu kan ada Agus di bank tuh ya kan. Dan pengalihan dari rekening Agus ke rekening yayasan adalah bagian daripada mencegah penggunaan yang salah gitu. Tidak boleh kasih cair, memang tidak boleh karena sudah berperkara. Baik dilakukan oleh para donatur dalam gugatan maupun laporan polisi. Jadi harus tetap dipendam di rekening yayasan sampai persoalan hukumnya selesai gitu. Jadi yang disampaikan oleh mereka bahwa tidak cair itu saya rasa bahwa tidak perlu kita jawab karena tetap harus bertahan di situ, bagian daripada mengamankan dana tersebut. Jadi gini, kalau mau Agus mau gunakan dana itu mau cair seperti yang kami komitmen dari awal. Pertama adalah menghadirkan para pihak. Yang dalam hal ini donatur, kemudian adalah Densu juga karena dia menggunakan penggalangan dana menurut dia. Kenapa saya sampaikan adalah menggunakan para pihak? Karena antara Agus dan Novi atau yayasan ya, bukan Novi, yayasan itu masih tanda kutip masih kurang pihak lain, yaitu pihak ketiga itu. Karena contoh kalau cuma dua belah pihak lalu mencairkan Agus dan Novi, maka ini bagian daripada undang-undang orang yang membuatnya dan berdampak resiko apabila kami dituntut dari pihak donatur gitu. Jadi gini, kalau donatur mereka melaporkan dan mereka memperkasai perdamaian itu kan bagus, ya kan? Yang penting semua sesuai dengan peruntukannya. Agus memakai untuk operasi mata, kemudian selesai operasi, mungkin dia pulang di kampung. Ya kalau ada kelebihan pulang ke kampung, itu kan bagus. Yang penting menghargailah para donatur. Hargai pula orang-orang lain dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Gitu. Ini kan ada dua kubu donatur nih. Ya ada yang di bawah Fitra, kemudian ada di bawah Pablo, ya kan? Nah persoalannya siapa yang menggugat? Kalau memang salah satu dua pihak dari para donatur itu tidak berdamai, artinya masing-masing jalan sendiri, maka kami akan tunggu di pokok perkara di pengadilan. Kami akan menanti pokok perkara di pengadilan bisa sampai pada mediasi, sampai pada putusan. Dan uang itu tetap kami tidak bisa gunakan. Kenapa kami tidak bisa gunakan? Ya memang karena hal ini akan berdampak hukum kepada yayasan sendiri gitu. Apa yang mau disampaikan oleh kami adalah bagaimana kita menunggu menanti ya. Apakah mau berdamai di pengadilan seperti pokok perkara yang sudah digugat,
atau seperti apa kita berdamai di luar pengadilan dulu, menghadirkan para pihak yaitu tim Agus dan kami maupun tim daripada donatur, kita bersepakat baru dari dokumen itu kita ke pengadilan, itu jauh lebih bagus. Intinya kan jangan merugikan salah satu pihak, itu aja. Tak dapat dipungkiri lagi, konflik uang donasi yang melibatkan Agus dan Novi kini kembali berkembang panas. Walaupun kata-kata damai sudah berada di ujung lidah. Ya, di tengah penantian terhadap mediasi pamungkas, aksi saling lapor antara kedua belah pihak justru kembali terjadi. Pasalnya, bukan hanya Novi yang sudah melayangkan laporan polisi, karena Agus pun sudah mengambil langkah serupa dengan melaporkan Novi pada hari Selasa kemarin. Hal itu dilakukan Agus lantaran dirinya merasa sudah diolok-olok oleh Novi yang mengunggah konten siaran langsung media sosial dengan mengenakan perban di mata. Lantas, seperti apakah Ricky Sitohang menanggapi memanasnya suasana? Serta bagaimanakah pula tanggapannya terkait laporan yang dilayangkan oleh Agus? Saya sudah ngomong bahwa tadinya saya tuh nggak suka dengan gaya dan caranya ya, mempublikasikan diri, mengeksploitasi diri. Kemudian ketemu sama saya di TV One, saya nasihati. Udah ngerti, udah paham. Selesai dinasehati malah ikut bikin laporan polisi ke Mabes Polri. Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir. Kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Nah, jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah, akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya, saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet ini. Kalau yang namanya meme itu, ya, temennya Novi itu menggunakan kacamata kemudian merban matanya sambil joget-joget dikatakan itu menghina orang buta, ini unsurnya di mana? Emang ditujukan kepada siapa? Emang ditujukan kepada orang buta? Kan dia tidak menyebut nama. Kecuali kalau menyebut nama dia mungkin bisa istilahnya terindikasi ya mengolok-olok orang. Tapi nggak menyebutkan nama, silakan aja dipersepsikan sendiri. Nah, si pelapor ini langsung mengkonotasikan bahwa ini adalah penghinaan terhadap orang buta khususnya Agus. Ini kan nggak tepat. Namanya Undang-Undang ITE ya, itu harus betul-betul kena konteksnya. Saya mengatakan kalau seandainya seperti itu, sumir, tidak memenuhi unsur. Bukan saya mendahului daripada penyidik, tapi saya sampaikan itu sumir. Karena tidak jelas konteksnya, tidak jelas objeknya. Kan memenya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ. Dan dia juga jadi saksi korban ya. Ini rekomendasi dari Mabes ya, kita ikutin aja karena yang namanya kita lawyer, polisi memberikan arahan yang menurut dia masuk karena polisi bilang oh ini masuk, tapi masuknya pencemaran nama baik karena memang dibikin meme-meme kayak gitu kan banyak orang jadi teman-teman lihatlah Agus ini kasar ngomong dibenci sama masyarakat Indonesia karena akibat seperti itu gitu loh. Jadi itu yang saya sayangkan ya, dan itulah yang saya bela. Dan secara pribadi saya katakan saya juga merasa prihatin kepada seluruh pengacara-pengacara ya. Saya sedih, saya juga merasa malu ya. Objeknya Agus, kok pengacara berantem, saling menunjukkan tajinya dulu. Saling menunjukkan kehebatannya, menunjukkan penerapan pasal undang-undang, udahlah ya. Semua juga orang tahu undang-undang kok. Semua juga mengerti hukum, kebetulan aja profesi kita sebagai lawyer satu pengacara. Seperti rekan media lah, rekan media dia juga pasti ngerti lah. Mau tiap hari meliput kok.
pasti paham. Jadi nggak usah mempublikasikan diri saya merasa wah atau hebat. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini pembelajaran buat kita gitu loh. Nah, saya minta juga kepada orang-orang yang bersangkutan, udahlah, kepada rekan-rekan para pengacara nggak usah lagi kita memframing segala macam, kita mengkerucut menyelesaikan masalah, jangan membuat gaduh lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.